Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Dahsyat dan luar biasa. Kita bersyukur pagi hari ini ada kesempatan lagi bagi kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita satu dalam doa. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena pagi hari ini ada kesempatan bagi kami untuk menikmati hadirat Tuhan, untuk mendengarkan kebenaran-Mu. Tuhan, berfirmanlah bagi kami, karena kami siap mendengarkan Engkau. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan di dalam Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang ke-15 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belalah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Israel, sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka kata orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda." Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya ia berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara orang Israel, antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguatkan air laut, dan dengan perantaraan angin timur yang keras membuat air itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka, segala kuda Firaun, keretanya, dan orang yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Daripada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya lah tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan mereka yang berkuda." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir di tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah firman Tuhan hari itu. Hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita pagi hari ini adalah bagi Tuhan
tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau kita melihat sejarah bangsa Israel, bagaimana mereka berjuang untuk keluar dari perbudakan yang ada di Mesir. Itu perjuangan yang membutuhkan tenaga, membutuhkan pikiran, membutuhkan banyak hal yang dikorbankan di dalamnya. Tapi kita melihat ketika Tuhan campur tangan, Tuhan menyatakan mujizatnya yang luar biasa, sehingga bangsa Israel melihat pertolongan Tuhan dan mereka memuji Allah pada akhirnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau kita melihat di sini bahwa bangsa Israel pergi menyeberang dari Mesir ke Israel, ya. Dan ada begitu banyak tantangan yang mereka hadapi. Ada banyak hal yang menghambat dan menghalangi langkah mereka untuk keluar dari perbudakan di Mesir. Salah satunya adalah Firaun yang tidak mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Kenapa? Karena bagi mereka, kalau orang Israel ini keluar dari Mesir, maka tidak ada yang membantu mereka, tidak ada yang bekerja di ladang mereka, tidak ada yang mengambil makanan ternak untuk mereka. Karena memang pada waktu itu bangsa Israel sedang diperbudak, sedang dijadikan pembantu untuk bangsa mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, namun kembali kepada kita, kalau Tuhan sudah memilih, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup melepaskan, Tuhan sanggup membebaskan, sehingga bangsa Israel mengalami mujizat terbesar. Kita melihat satu persatu mujizat apa yang dialami oleh bangsa Israel. Yang pertama, dikatakan di situ bahwa bangsa Israel menyeberang laut Teberau. Secara logika tidak mungkin, itu tidak bisa, mustahil, ya. Tidak mungkin mereka berjalan di atas air, di atas laut Teberau itu, ya. Namanya juga laut pasti dalam, ada gelombangnya. Tapi mujizat mereka rasakan kita melihat di dalam ayat yang ke-16. Ketika bangsa itu keluar dari tanah perbudakan Mesir, maka Firaun dan tentara-tentara berkuda dan kereta-kereta yang berkuda mengejar mereka supaya tidak mereka meninggalkan bangsa Mesir, ya. Tapi karena Tuhan sudah memilih bangsa Israel menjadi umat kesayangannya, maka dia menyatakan mujizatnya di dalam ayat yang ke-16. Dan engkau, ya, angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut, dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini tidak mungkin, ya. Secara logika manusia tidak mungkin. Musa berseru-seru kepada Tuhan. Dia memohon supaya Tuhan menolong mereka untuk bisa meninggalkan kota Mesir itu, bisa menyeberangi laut Teberau. Tapi Tuhan memberikan hikmat kepada Musa. Tuhan berkata kepada Musa, ambillah tongkatmu ini, ambillah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu di atas air. Apa yang terjadi mujizatnya? Yaitu bahwa laut Teberau itu terbelah menjadi dua, ya. Kalau kita melihat di situ dikatakan bahwa laut itu menjadi tembok bagi bangsa Israel, sehingga mereka bisa melewati laut Teberau itu dengan kekuatan dan pertolongan yang daripada Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sehingga ketika Firaun dan keretanya dan orangnya yang berkuda mengejar orang Israel, tidak bisa lagi mengganggu, menggugat kehidupan orang-orang pilihan Tuhan, yaitu bangsa Israel. Kenapa? Karena bangsa Israel mereka bisa menyeberangi laut Teberau, ya. Karena Tuhan nyatakan kuasanya. Laut itu boleh terbelah, ya. Dan itu luar biasa. Itulah campur tangan Tuhan. Bagaimana Tuhan menolong bangsa Israel melewati, ya, laut Teberau. Hal yang kedua, kalau kita melihat bahwa dari perbudakan sampai ke laut Teberau itu, mereka harus melewati lembah gunung, ya. Mereka harus melewati padang,
ya, tentu kita akan melihat di situ bahwa ketika mereka berjalan, ya, pasti mereka berjalan pada siang dan pada malam hari, ya. Dan namanya juga padang belantara, ya. Itu padang gurun. Kota Mesir itu adalah padang gurun, ya. Tentu ada banyak yang membahayakan bangsa Israel di sana. Paling tidak pada siang hari mereka kepanasan oleh terik matahari. Pada malam hari mereka tidak bisa melihat jalan mereka karena gelap gulita. Tapi kuasa Tuhan nyatakan lagi bagi bangsa Israel. Sehingga kalau kita melihat dalam ayat ke-19 dikatakan, kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikian tiang itu berdiri di antara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalaman itu. Bapak Ibu yang dikasih itu, coba kita melihat bahwa ketika bangsa Israel melewati padang gurun itu, maka Tuhan memberikan tiang awan untuk melindungi, ya, bangsa Israel supaya mereka tidak kepanasan, supaya mereka tidak merasakan panasnya terik matahari. Tuhan melindungi, Tuhan menolong, menyertai, Tuhan memimpin. Kalau Dia yang memanggil, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan akan menghalaukan segala hambatan yang menghalangi untuk menikmati kasih karunia-Nya. Lalu pada malam hari gelap gulita, tetapi Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk memberikan tiang api untuk menerangi jalan mereka, sehingga mereka melihat jalan mereka, apakah lembah, gunung, jurang dan sebagainya, sehingga mereka boleh sampai di tepi laut Teberau dengan pertolongan dan kasih sayang daripada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini kalau kita melihat bahwa segala sesuatu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saat ini kita sedang bergumul bagaimana supaya COVID-19 boleh berlalu dari bangsa kita. Bapak Ibu yang kasih bagi Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar. Tuhan sanggup menolong dan menyertai. Tapi firman Tuhan katakan, Musa berseru-seru kepada Tuhan. Yang dibutuhkan kepada kita pada saat ini untuk menikmati kuasa kasih karunia daripada Tuhan, berserulah kepadanya, ya. Berteriaklah kepada Tuhan, berserahlah kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam Mazmur pasal 37 ayat yang kelima, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak, ya. Tuhan akan bertindak melakukan perkara yang besar dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah kelemahan kita, Tuhan akan menyatakan kuasanya. Kuasanya akan sempurna di dalam kehidupan kita, ya. Secara logika kita tidak mampu melewati hari-hari yang ada di depan kita. Namun bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup melakukan perkara yang ajaib. Tuhan sanggup menolong saudara dan saya. Oleh karena itu jangan takut. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita melewati lembah gunung, kerikil-kerikil kehidupan, supaya kita boleh memuliakan Dia di dalamnya. Di dalam ayat yang ke-18. Maka orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan memberikan kita pencobaan, ketika kita melewati menghadapi yang namanya masalah, ketika kita menghadapi sakit penyakit, ada maksud Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kita, yaitu supaya melalui hidup kita, melalui apa yang kita gumuli, melalui apa yang kita alami, nama Tuhan dikenal, nama Yesus dikenal dari ujung ke ujung bumi, ya. Sehingga orang-orang memahami bahwa sesungguhnya
Sesungguhnya orang yang percaya akan menikmati pertolongan daripada Tuhan. Oleh karena itu jangan takut, Tuhan sanggup menolong saudara dan saya. Dan hal yang kedua, kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, pergumulan, permasalahan, dan sebagainya, supaya kita mempermuliakan Dia. Di dalam ayat ke-31. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, bangsa Israel yang tadinya ragu-ragu mengikuti Tuhan Yahweh, ragu-ragu mengikuti perintah yang disampaikan Allah melalui Musa, sekarang dikatakan mereka menjadi percaya kepada Tuhan. Seringkali dalam kehidupan kita tanpa ada masalah, maka iman kita mulai lemah, bukan? Seringkali kita ketika hidup kita aman-aman saja, maka kita mulai lupa dengan Tuhan. Ya. Tapi ketika Tuhan izinkan pergumulan demi pergumulan, penderitaan demi penderitaan, sesungguhnya ada maksud dan tujuan Tuhan di dalamnya, supaya kita bisa semakin percaya kepada Tuhan, semakin teguh imannya di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, jangan takut menjalani hari-hari yang ada di depan. Karena bagi manusia itu mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup menolong saudara dan saya. Tuhan sanggup menyembuhkan sakit penyakitmu saat ini. Tuhan sanggup mengangkat segala masalah yang engkau alami. Tapi berserulah kepada Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Andalkan Dia, satu-satunya Tuhan yang menyelamatkan kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nyawanya saja Dia serahkan kepada saudara dan saya. Apalagi untuk menjawab setiap tantangan yang ada. Tuhan sanggup menolong, Tuhan sanggup menyertai, Tuhan sanggup berkarya atas kehidupan kita. Yesus mati di atas kayu salib supaya saudara dan saya boleh memperoleh hidup yang kekal, supaya kita boleh mengalami sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan. Saudara adalah orang pilihan Allah. Maka ketika Dia sudah memilih saudara, maka Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Dia akan menolong, menyertai, memimpin kehidupan saudara, sampai saudara boleh melihat bahwa sungguh Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan Allah kita yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah membiarkan kita. Karena baginya tidak ada yang mustahil. Kalau Dia sanggup membebaskan, melepaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, saat ini juga Dia sanggup menolong saudara dan saya. Teruslah berharap dan andalkan Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami kembali bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami semakin berharap kepada Tuhan, supaya kami terus memuliakan dan mengagungkan Engkau. Tuhan, kami berdoa pada saat ini untuk bangsa kami. Engkau Tuhan yang memberkati presiden kami, Engkau memberkati wakil presiden, bahkan seluruh menteri kabinet, bahkan seluruh para pemerintahan dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan, Engkau memberkati mereka supaya segala kebijakan yang mereka ambil itu boleh membawa kesejahteraan di tengah-tengah bangsa kami. Bapa, kami berdoa untuk mereka yang sedang mengalami bencana alam pada saat ini. Tuhan, Engkau hibur dan kuatkan mereka, supaya mereka semakin mendekatkan diri dan semakin mengasihi Tuhan dalam hidup mereka. Secara khusus untuk anak-anak-Mu yang sedang mengikuti ibadah pada saat ini, Tuhan berkati mereka, Tuhan hibur, Tuhan sertai, dan Tuhan memberikan solusi dalam setiap masalah yang mereka hadapi. Berkati rumah tangga mereka, berkati juga Tuhan anak-anak mereka, cucu-cucu mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.